Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis hikayat Si Miskin dan Mara Karma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Rahdia, absen 16. Nama saya Muhammad Catur Febrian dari absen 18. Saya Muhammad Fauzan absen 21. Saya Aurelia Betariani, absen 8. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Bantara Indra. Namun, pada suatu hari lahirlah seorang putra yang diberi nama Mara Karma. Dengan lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan dan kekayaan mereka pun memuncak ketika lahirnya putri Nila Kusuma yang merupakan anak perempuan dari si miskin. Dan si miskin pun memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari rupanya mengandung ketidaksukaan dari raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja dari kerajaan Antah Berantah. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan caranya menyuruh para ahli nujum untuk membuat ramalan palsu tentang anaknya Maharaja Angkasa Indradewa, dengan menyatakan bahwa kedua anak itu akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan dalam hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya pun berhasil termakan ramalan palsu dari ahli nujum tersebut yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Mara Karma dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Setelah peninggalan Mara Karma dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan pun menjadi runtuh berantakan dan tidak karuan. Serta orang tua Mara Karma, yaitu Maharaja Angkasa, menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik tersebut berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Namun, karena mereka merasa lapar, mereka berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada para petani. Namun, sayangnya mereka malah dituduh sebagai pencuri lalu dipilih untuk dibuang ke laut. Dan karena kejadian tersebut, Mara Karma dan Putri Nila menjadi terpisah. Putri Nila terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Mangindrasari untuk dipersunting menjadi permaisurinya. Sedangkan Mara Karma terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Tetapi, di sana Mara Karma tidak sendirian, melainkan bersama Putri Cahaya yang diculik juga oleh raksasa. Setelah beberapa hari sebelum mereka disantap oleh raksasa, mereka ditemukan oleh seorang nahkoda kapal yang kemudian mendekati mereka karena melihat ada Mara Karma dan Putri Cahaya di dalam kurungan. Mereka semua dibawa oleh nahkoda itu. Namun, di tengah perjalanan, Mara Karma malah dibuang ke laut. Sementara Putri Cahaya tetap diteruskan perjalanannya karena ternyata nahkoda tersebut menyukai Putri Cahaya. Ketika dibuang ke laut, Mara Karma dimakan oleh seekor ikan hiu. Tetapi, karena bantuan dari burung elang yang memberitahu kepada nenek kebayan bahwa ada Mara Karma di dalam putri ikan hiu itu, ia pun membelah perut ikan hiu dengan perlahan. Sehingga Mara Karma pun selamat dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Mara Karma bekerja sama dengan nenek kebayan sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga itu pun disukai oleh adiknya, yaitu Putri Nila. Mara Karma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari seperti sedia kala. Oleh karena itu, Mara Karma bertemu dengan Putri Nila dan mereka pulang ke istana. Dari kejadian itu, Mara Karma diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya. Dan Mara Karma pun akhirnya menikah dengan Putri Cahaya. Jadi, contoh orientasi ada pada paragraf 1, yaitu pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Bantara Indra. Namun, pada suatu hari lahirlah seorang putra yang diberi nama Mara Karma. Selanjutnya, contoh komplikasi ada pada paragraf 4, yaitu Maharaja Angkasa dan istrinya pun berhasil termakan ramalan palsu dari ahli nujum tersebut yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Mara Karma dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi berada di paragraf ke-9, yaitu Mara Karma diangkat menjadi raja di negeri Puspasari, menggantikan ayahnya, dan Mara Karma pun akhirnya menikah dengan Putri Cahaya. Untuk nilai modal pada kutipan teks kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari, Raja Pahit mengandung ketidaksukaan dari raja lain yaitu Maharaja Indradewa memberi pelajaran bahwa kita tidak boleh iri dengan harta orang lain. Selanjutnya ada nilai agama. Mara Karma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari seperti sedia kala. Untuk nilai sosial dan nilai budaya kami tidak menemukannya di hikayat ini. Berikutnya ada karakteristik hikayat. Yang pertama, mustahil. Contohnya,
Karena bantuan dari burung elang yang memberitahu kepada nenek kebayan bahwa ada Marakarma di dalam perut ikan hiu itu. Ia pun membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakarma pun selamat dari perut ikan hiu tersebut. Yang kedua ada sakti. Contohnya, tetapi karena bantuan dari burung elang yang memberitahu kepada nenek kebayan bahwa ada Marakarma di dalam perut ikan hiu. Yang ketiga ada istana sentris. Contohnya, mereka pulang ke istana. Dari kejadian itu, Marakarma diangkat menjadi raja di negeri Puspasari. Yang keempat ada anonim. Nama pengarang atau penulis tidak diketahui. Yang kelima ada arkais. Contohnya itu, yang pertama ada ahli nujum. Ahli nujum adalah peramal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.